Tiap siswa itu kondisinya tidak sama, ada yang mudah berkeringat sehingga ketika maskernya sudah tidak layak dia bisa menggantikan dengan masker yang baru. Dan menghindari takut ada siswa yang kelupaan sehingga kalau dia tersimpan di dalam tas, maskernya itu bisa digunakan pada hari itu. Masker juga apabila siswa itu tidak membawa, hand sanitizer-nya juga, tisu dan lain-lainnya kami persiap juga dari sekolah. Dan setiap kelas rencananya kami akan bagikan misalnya kelas 7A itu akan kami bagikan menjadi 3 ruang kelas. Jadi ada 7A1, 7A2, 7A3, berikut juga dengan kelas-kelas yang selanjutnya. Jadi untuk mata pelajaran kita akan mengatur sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Wakakurikulum. Kelas itu misalnya 7A pelajaran bahasa Inggris, maka ketiga orang guru bahasa Inggris itu akan masuk di kelas yang jenjang yang sama, kelas 7A1, 7A2, 7A3. Jadi semua materi yang disampaikan insya Allah antara ketiga kelas itu sama, tidak ada bedanya. Jadi kami siswa itu kelas 7, saya contohkan jumlah siswanya 39. Jadi insya Allah kami akan membagi jadi 3 kelas, berarti satu ruang kelasnya 13 orang. 13 orang di posisi kelas 7A, 7A1, 7A2, 7A3. Jadi 39 dibagi 3, 13. Ya. Dengan jarak 1,5 meter. Nah Bu, ini harapan Ibu kepada wali murid lah terkait kerjasamanya di masa COVID KBM ini Bu, apa Bu? Ya, jadi begini, kami pihak sekolah akan mengirimkan surat pernyataan kesanggupan orang tua yang dimana di situ berisi pernyataan orang tua, apakah orang tua bersedia atau tidak bersedia. Nah, untuk itu mereka kami harap mengisi dengan sejujur-jujurnya apa-apa yang menjadi instrumen yang ada di surat yang akan kami kirimkan. Dengan harapan setelah diisi, orang tua juga komitmen untuk mematuhi apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Di antaranya mengantar dan menjemput tepat waktu. Kenapa saya harapkan seperti itu? Sehingga tidak terjadi kerumunan. Nah, kami sudah mengatur sedemikian rupa dari mulai masuk gerbang sampai siswa itu dipulangkan, kami akan atur sedemikian rupa supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, kami berharap orang tua juga berkomitmen yang sama seperti kami sehingga apa-apa yang kita khawatirkan tidak terjadi di kemudian hari. Begitu juga dengan fasilitas yang dipersiapkan dari rumah oleh orang tua untuk anak-anaknya. Tisu basah, peralatan pribadi. Jadi pada masa ini tidak ada siswa yang meminjamkan alat tulis atau apapun dengan temannya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi semuanya bersifat pribadi dan dibawakan dari rumah. Pesan pertama yang saya sampaikan kepada pihak orang tua dan siswa, mohon bersabar untuk kegiatan tatap muka karena sekolah sekarang ini sedang mempersiapkan semuanya secara maksimal, baik itu secara administrasi, surat pernyataan yang akan kami kirimkan melalui wadah MKKS ke Dinas Pendidikan. Setelah itu Dinas Pendidikan akan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait apakah sekolah kita bisa melakukan kegiatan tatap muka. Jadi proseduralnya tidak segampang yang kita pikirkan. Kita harus mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, dari pemerintah daerah untuk kegiatan tatap muka. Itu yang pertama. Kedua, apa yang dilakukan sekolah hendaknya mendapat dukungan dan komitmen dari para orang tua sehingga kegiatan kita ini kita harapkan bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita dan tidak menimbulkan masalah baru. Jadi apapun kebijakan yang sekolah ambil, mohon dipahami bahwa sudah melalui kajian dan analisa yang sangat panjang ya, yang sangat lengkap sehingga terjadilah apa yang akan kami lakukan kebijakan di kemudian hari. Misalnya pembagian kelas untuk tiap jenjang. Ada orang tua yang komplain kenapa anaknya tidak berada di kelas itu atau tidak menggunakan fasilitas itu, karena untuk masa COVID ini kami melakukan banyak perubahan, terutama pembagian kelas, terutama guru, karena perlu disadari SMP 1 ini gurunya masih kurang. Jadi ketika pembelajaran itu tidak sesuai dengan harapan, mohon dapat dimaklumi.